Nah, anak negeri, jadi ini kain abung yang akan kita buat jambel. Sekarang gilirannya untuk ngambil batang nipahnya dan nanti kita akan buat jadi kerajinan yang cantik. Hari ini kita akan masak masakan tradisional Lampung yang dibuat dari ayam kalkun. Gede banget ya. Nah, ini salah satu alternatif oleh-oleh khas Lampung yaitu pai pisang suluhanda. Nyak masih di Kabupaten Pesawaran nih. Kali ini Nyak ada di Desa Sukarame. Desa ini terkenal dengan kerajinan dari daun nipah. Wajar sih, desa ini merupakan daerah pesisir dan rawa. Jadi banyak tumbuh tanaman nipah di sekitar desa ini. Nipah merupakan sejenis tanaman palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau, rawa-rawa maupun daerah pasang surut dekat tepi laut. Bentuk daunnya mirip seperti tanaman kelapa sawit. Namun, daun nipah bentuknya lebih besar dan lebih memanjang. Karena bentuknya inilah, pada zaman dahulu, daun nipah sering dibuat menjadi atap rumah. Selain bisa dijadikan atap rumah, daun nipah pun bisa dibuat menjadi beraneka kerajinan. Salah satunya pengrajin daun nipah yang masih eksis di Desa Sukarame ini, yaitu Nenek Martia. Kebetulan, Nyak sekarang lagi dibantu Nenek Martia untuk mencari daun nipah. Sekarang gilirannya untuk ngambil batang nipahnya dan nanti kita akan buat jadi kerajinan yang cantik. Nyak ambil dulu ya. Daun nipah sendiri berasal dari tumbuhan berjenis palem yang cukup banyak tumbuh di daerah pesisir Lampung. Untung tanaman nipahnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak perlu memanjat ya. Yang kita butuhkan hanya daunnya saja. Daun nipah yang bisa dijadikan kerajinan itu daun yang tidak terlalu muda atau tua. Daun yang hijau dan teksturnya agak keras yang bisa dibuat menjadi kerajinan. Minan, ininya udah ngambil nih nipahnya. Mudah juga ya ngambilnya ya. Tapi ini bener gak ini benar, daunnya? Benar, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, ini sedang kayaknya. Wah, kayak saya itu mah. Iya betul. Daun nipah ini berbentuknya mirip seperti daun pandan. Bedanya, daun nipah ini teksturnya agak keras dan kasar. Karena kelebihan inilah, daun nipah lebih awet dijadikan kerajinan maupun atap rumah. Anak negeri, sekilas ini mirip dengan daun kelapa. Dan pohonnya juga mirip dengan kelapa sawit yang masih muda. Dan uniknya, nipah ini tidak hanya bisa dibuat kerajinan, tapi buahnya juga sangat bermanfaat dan bisa dimakan. Tidak hanya buah dan daunnya, tapi batangnya juga bisa diolah. Keren kan? Tinggal kita kumpulkan deh. Wah, ternyata banyak juga nih daun nipahnya. Kayaknya sudah cukup nih. Ayo, Minan, Mong, ayo Mong, kita bawa Mong. Daun nipah ini dapat kita olah menjadi beberapa macam kerajinan. Nah, kalau di Desa Sukarame ini, daun nipah biasanya dibuat menjadi topi. Dulunya di desa ini banyak pengrajin daun nipah. Namun karena sepi peminat, jadinya banyak yang tidak lagi menjadi pengrajin daun nipah. Boleh dibilang, di Desa Sukarame ini sudah jarang ditemukan kerajinan dari daun nipah. Tapi untungnya, masih ada yang setia membuat kerajinan nipah. Daun nipah yang didapat tidak memiliki panjang yang sama. Nah, tahap awal membuat kerajinan daun nipah ini yaitu memilih daun nipah yang memiliki panjang yang sama. Daun nipah yang panjang inilah yang bisa dibuat menjadi topi dari daun nipah. Setelah dikumpulkan menjadi satu, baru deh Nyak potong bagian ujung dari daun nipahnya. Mong, lihat Mong. Jijak mak gegoh. Gegohon. Gegohon. Ini dipotong aja ini, nggak apa-apa. Di pedok luar. Oh ya. Gimana sih ya, aku aja rapi. Dia mungkin kecapean kali ya. Iya. Daun nipah yang sudah dipotong ini lalu dipasang pola lingkaran yang terbuat dari bambu. Untuk menempelkannya cukup menggunakan tali rafia ya. Kalau menggunakan benang nilon dan benang pancing, bisa membuat daun nipahnya menjadi sobek dan rusak. Walaupun kelihatan gampang, ternyata susah juga loh anak negeri. Nyak harus menyusun daun nipahnya agar menempel satu sama lain.
Setelah membentuk seperti kerucut seperti ini, baru deh diikat bagian atasnya dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Nah, sudah kelihatan ya bentuk topinya. Tapi ini belum selesai anak negeri. Agar ikatan atasannya kuat, kita ikat dengan tali rafia yang sudah diikatkan dengan jarum paku. Ikat di bagian sisi atasnya. Nah, kalau sudah, tinggal dirapikan deh bagian atas topinya. Potong ujung daun nipahnya. Nah, sudah mau jadi nih topi dari daun nipahnya ya. Sekali, jadi kesulitan Tamong Mardiah dan juga pengrajin lainnya dalam membuat tudung nipah ini itu adalah yang pertama, hati-hati pada saat mengikat ini karena takutnya terkena jarumnya. Dan juga kalau hujan itu tidak akan kering ya Mong ya. Iya. Jadi ya kalau bisa panas terus karena untuk menjemur ini itu kurang lebih 2 hari ya. Begitu anak negeri. Eits, belum selesai ya. Biar topi nipahnya makin cantik, kita tambahkan pewarna pada topi daun nipahnya. Untuk pewarnanya, biasanya menggunakan pewarna tekstil maupun pewarna pakaian. Kalau udah mau diwarnain, bisa saja kok. Pokoknya selera kalian saja ya. Mong, hadu beres ini. Ah, sudah. Jemur Dipa. Jemur dulu deh, keran. Situ. Nah, ayo kita jemur yuk. Ayo. Proses terakhir yang paling penting adalah proses penjemuran. Proses ini menentukan ketahanan dan awetnya topi dari daun nipah ini. Biasanya sih memerlukan waktu sekitar 2-3 hari, tergantung cuacanya juga. Nah, setelah 3 hari dan daun nipahnya sudah kering dan keras, tandanya topi daun nipah ini siap untuk dijual. Wah, penasaran? Langsung nyak pakai deh. Gimana? Keren kan? Topi daun nipahnya ini biasanya digunakan para petani ketika pergi ke ladang maupun ke sawah. Harganya pun murah anak negeri, hanya Rp15.000. Daun nipah bisa dijadikan kerajinan dan atap rumah. Sedangkan buahnya bisa diolah menjadi masakan. Memang ya, alam selalu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kali ini, Nyak mau jalan-jalan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Banyak kekayaan bahari dan olahan kuliner yang enak dari Kabupaten Pesawaran. Namanya juga daerah pesisir, pastinya banyak olahan hasil laut. Nah sekali, jadi sekarang Yai mau nyari tetampah di sini, tapi sebelumnya harus menggunakan alat dulu nih. Yang pertama kacamata dan juga harus ada sarung tangan, karena ada duri kecil-kecil. Nah langsung aja ya cari ya, yuk. Untuk mencari tetampah ini, tidak perlu sampai ke tengah laut. Biasanya, nelayan pencari tetampah ini mencari di pinggir pantai maupun di gosong pasir. Dan yang paling penting nih, mencari tetampah harus dalam keadaan air surut ya. Tetampah ini biasanya tersembunyi di dalam pasir. Jadi kalau airnya pasang kan, jadi lebih sulit untuk mencari tetampahnya. Ini dia yang namanya tetampah. Tetampah ini lebih dikenal dengan nama landak laut atau bulu babi putih. Landak laut memang memiliki ciri berbentuk bulat dan memiliki duri. Namun, ada beberapa jenis bulu babi atau landak laut yang durinya beracun atau tidak. Nah, kalau tetampah ini bulunya tidak tajam seperti bulu babi hitam. Durinya lebih halus dan tidak mengandung racun. Memang untuk mencari tetampah ini gampang-gampang sulit ya. Karena tidak memakai alat menangkap khusus, jadinya hanya mengandalkan tangan kosong. Untuk tingkatan ke dalamnya pun tidak lebih dari 1 meter. Walaupun dangkal, tapi ternyata sulit juga ya anak negeri. Apalagi ketika ada ombak maupun arus laut yang cukup kencang. Jadinya sulit untuk menyelam sambil mencari tetampah. Dapat banyak ya kita ya. Dapat berapa ya? Berapa nih? 100 udah ini ya. Berapa ya? Ya, sip. Yai, ini bisa langsung dimakan kan? Bisa. Oke, kita coba ya anak negeri. Ayo Yai, bareng-bareng Yai, makannya Yai. Untuk ukuran tetampah ini sama seperti bulu babi pada umumnya. Berbentuk bulat dan besarnya maksimal sekitar 13 cm. Katanya sih, daging tetampah ini bisa dimakan mentah loh. Jadi penasaran? Untuk memakan dagingnya, kita pecahkan dulu ya cangkangnya. Nah, isi dalam cangkang inilah yang bisa dimakan langsung. Ya, ini bisa langsung dimakan kan? Bisa.
Oke, kita coba ya anak negeri. Ayo, bareng-bareng ya makannya ya. Nah, anak negeri ini rasanya memang pasti asin, tapi lezat juga nih, Yai. Enak, mantap. Mantap. Lagi, Yai. Wow, rasanya asin banget. Wajar aja sih, karena di dalam cangkangnya masih banyak tersisa air laut. Landak laut atau tetampah termasuk ke dalam jenis hewan berkulit duri. Sama dengan timun laut, bagian yang bisa dikonsumsi adalah telurnya yang berwarna kuning atau agak kehijauan. Dimakan mentah sih bisa saja, tapi makin enak kalau telur tetampah ini kita olah menjadi makanan. Pasti rasanya makin enak dong. Gimana ya? Dapat banyak nggak? Banyak banget nih, Nat. Wow. Sini ya, tunjukin. Mau dong lihat. Oh, coba kamu pegang. Hati-hati, hati-hati. Wow. Tadi ya udah nyobain, enak rasanya. Aku jadi penasaran deh sama rasanya. Gak usah, rasanya buat aku aja. Bu, ini Nyak tadi udah nyari tetampah nih Bu di laut Bu. Banyak kan Bu Nyak dapatnya Bu. Nah Bu, tapi ini enaknya dimasak apa nih Bu? Seperti kita pepes. Dipepes. Baik. Nat, bantuin Nyai juga ya. Boleh. Kita pepes nih. Yang pertama, Nyak olah tentunya tetampahnya dulu ya. Kita pecahkan cangkang tetampahnya, lalu kita ambil bagian isi dari tetampahnya. Untuk memecahkannya, cukup pakai pisau saja ya. Nah, kalau sudah dipecahkan seperti ini, ambil bagian bawah cangkang tetampahnya. Biasanya, itu telur tetampah yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya, kita bikin bumbu dasarnya. Untuk bahan-bahan yang dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, garam, cabai merah, dan cabai rawit domba yang mempunyai rasa yang lebih pedas. Kita ulek bahan-bahan tadi sampai benar-benar halus. Biar terasa enak, ada tambahan parutan wortelnya juga ya. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan, tahu putihnya. Tahu putihnya kita haluskan dulu ya, sampai bentuknya menyerupai bubur tahu. Nah, kalau sudah seperti ini, baru tambahkan parutan wortelnya. Dilanjutkan dengan bumbu yang dihaluskan tadi. Setelah itu, aduk dan tambahkan potongan daun bawang. Aduknya sampai benar-benar rata ya. Biar makin enak, kita tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan kaldu jamur. Ini dia, adonan tahunya sudah jadi. Sekarang, baru kita siapkan daun pisangnya ya. Daun pisangnya kita panaskan dulu agar tidak mudah sobek. Selain itu, kita siapkan juga potongan tomat, serai, dan cabai untuk dimasukkan ke pepes tahu tetampahnya nanti. Adonan tahu ini kita campur dengan daging tetampah yang sudah Nyak ambil tadi. Kalau sudah, tinggal masukkan ke daun pisang. Terus kasih apa Bu? Kasih tomat. Tomat. Ya, Satu aja tomatnya. boleh. Nah, ini cabai ya, mau cabai berapa nih? Cabe. Ya? Laki itu harus doyan pedas. Ah, masa sih? 10 aja ya kuat. Yakin? 1, Coba. 2. Coba. Coba dong. Serius, harus, coba. harus. Berani. Laki-laki harus coba. Nah, adonan pepes tahu tetampah yang sudah dibungkus dengan daun pisang ini tidak kita kukus seperti pepes tahu pada umumnya. Kalau masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, biasanya memanggang pepes tahu tetampahnya. Memanggangnya pun tidak memakai alat panggangan modern, yaitu dengan memanfaatkan pelepah daun pisang. Nah, untuk memanggangnya tidak perlu lama. Ini dia, pepes tahu tetampahnya sudah jadi. Sekilas seperti pepes tahu biasa ya, tapi pepes ini ada tambahan tetampahnya. Walaupun tidak terlalu terlihat, tapi rasanya beda dengan pepes tahu pada umumnya. Langsung saja deh Nyak cobain. Wah, bener anak negeri. Rasanya itu pedas dan gurih. Rasa gurihnya berasal dari tetampahnya tadi. Selain itu, rasa tetampah yang asin menjadi hilang dan bahkan menjadi lebih gurih ketika ditambahkan dengan tahu dan bumbu-bumbu lainnya. Sekilas ini mirip pepes tahu hintip yang ada di Cirebon. Tapi bedanya kalau di Cirebon menggunakan jamur, nah kalau ini menggunakan tetampah. Iya, Yai. Ini rasanya juga, waduh mantap banget nih, Yai. Ada asinnya, Asin, ada manisnya, manis. terus dari rempah-rempahnya ya. Rempah-rempahnya. Rasa banget dari serai,
dari daun salam. Dan yang mendominasi ini adalah rasa gurihnya, karena tadi kita kasih Tetampa. Selamat siang Seklik. Kali ini kita lagi ada di daerah Pringsewu, Kota Lampung. Kalau peternakan ayam sih sudah banyak ya. Tapi kalau peternakan ayam kalkun masih jarang dijumpai. Tuh lihat, ayam kalkunnya besar-besar ya. Iya, selain besar tentunya ayam kalkun memiliki bobot yang lebih berat. Tapi kamu bisa bedain nggak mana ayam kalkun betina dan jantan? Tahu dong, ayam jantan biasanya lebih besar daripada ayam betina. Selain itu, warna bulu ayam jantan lebih cerah daripada ayam betina. Betul sekali. Satu lagi biasa nih, ayam jantan sering berkokok. Kalau ayam betina jarang mengeluarkan suara kokok. Wah, dia gagah banget ya, Wah, gagah iya. Nah, Pak, ini jenis yang betina atau jantan, Pak? Ini yang kalkunnya? jantan, ya. Oh, yang jantan. Tapi jantan atau betina nggak matok ya kalkunnya ya? Ih, tega bener sih. Untung saja, nggak jantungan. Oh iya, hampir lupa Vel. Untuk membuat peternakan ayam kalkun harus jauh dari keramaian ya. Iya, biasanya sih kandang-kandang ayam kalkun itu ada di pedesaan maupun lokasi yang asri seperti tempat ini. Tujuannya agar ayam kalkun tidak gampang stres. Kalau terlalu ramai, nanti ayam kalkunnya cepat stres dan mudah terkena penyakit. Habis keliling kandang kalkun jadi lapar, Yay. Kamu sudah lapar? Oke, gimana kita langsung masak ayam kalkunnya? Asik, ayo kita masak. Halo sekali. Hari ini kita akan masak masakan tradisional Lampung yang dibuat dari ayam kalkun. Gede banget ya. Vel, jadi nama masakannya ini adalah kalkun guling Sambal rampai. Kalau kambing guling sih sudah biasa ya. Tapi kalau ayam kalkun guling, ini baru luar biasa. Sebelum diolah, ayam kalkun yang sudah dibersihkan dari bulunya ini kita pijat-pijat dulu. Tujuannya sih biar ayam kalkunnya tidak kaku dan ketika dimasak jadi lebih empuk. Sambil nunggu ya Angki mijat ayam kalkunnya, kita bikin bumbu olesnya dulu yuk. Untuk bumbunya sih gampang banget. Cuma cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sedikit kunyit. Nah, semua bumbu-bumbu tadi diulek halus ya, Vel. Oke, siap, Yay. Nah, kalau sudah halus seperti ini, baru tambahkan kecap manis. Kita ulek lagi sampai kecapnya tercampur ya. Yay, ini sudah jadi bumbu olesnya. Bumbu oles yang sudah dibuat oleh Mulifeli dan Lia ini langsung kita oleskan ke ayam kalkunnya. Kalau kalkun guling khas Lampung ini, bumbunya hanya diolesin di bagian luarnya saja. Berbeda dengan kuliner dari Amerika, ayam Thanksgiving, yang bumbu dan campuran bahan lainnya dimasukkan ke dalam bagian ayam kalkunnya. Bumbunya dioles ke seluruh bagian ayam kalkunnya. Kita udah marinasi nih. Ya, pelan-pelan Vel. Kalau sudah dimasukkan ke alat gulingnya, baru deh kita bakar dengan bara api. Untuk memasak kalkun guling ini memang tidak dibakar menggunakan api unggun, karena agar tidak ada bagian yang terlalu matang atau gosong. Nah, kalau ini kita tambahkan dengan sambal rampai. Biar makin kental kuliner Lampungnya. Rampai adalah sejenis buah tomat kecil. Bedanya kalau tomat biasa ukurannya besar. Kalau tomat rampai ukurannya kecil dan bentuknya mirip dengan kelereng. Tomat rampai atau lebih dikenal dengan plum ini mempunyai rasa yang manis juga asam. Tidak heran kalau tomat rampai ini dikonsumsi sebagai lalap atau campuran sambal. Sama seperti yang kita bikin sekarang, sambal rampai khas Lampung. Wah, nih kayak kalkunnya udah mateng nih. Saatnya kita mengan. Tapi sambalnya udah matang belum? Sudah. Oh, udah. Nah, oke. Yai angkat ya. Aja kali ya. Oke. Sip lah, kalkun guling sambal rampainya sudah siap untuk disantap. Ya, walaupun tidak sebesar kambing guling, tapi rasanya boleh diaduk kok. Karena porsinya yang besar, jadinya makannya nggak sendiri ya. Harus banyakkan seperti ini. Kalkun guling sambal rampai ini bisa untuk 4-6 porsi. Rasa ayam kalkunnya gimana, Yai? Bangi teman. Bumbunya meresap banget nih, dan tingkat kematangannya juga pas. Bahkan nih ya, daging di dalamnya juga sudah matang. Bumbu kecapnya benar-benar meresap.
Apalagi ditambah rasa pedas dari sambal rampainya. Semuanya melebur menjadi satu di mulut. Kalkunnya sendiri itu juga nggak ada rasa amisnya ya, Yay. Bener-bener udah kayak gurih banget gitu ya, Yay. Betul. Dan jangan khawatir kalau makan banyak karena daging kalkun ini rendah kolesterol. Jadi dong. tambah lagi dong. Pak, jangan takut juga ya Pak ya. Tambah yang banyak Pak. Lia, ayo makan lagi. Provinsi Lampung merupakan penghasil pisang terbesar ketiga di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022, buah pisang merupakan komoditas hortikultura terbesar di Provinsi Lampung. Makanya nggak heran kalau di setiap daerah Lampung banyak ditemukan kebun pisang dengan berbagai jenis. Salah satunya ada di daerah Kabupaten Pesawaran. Kebetulan nih anak negeri, Nya sama Theo lagi di Desa Dantar, Dusun Margodadi, mau cari pisang untuk diolah jadi makanan manis. Udah keliling-keliling kebun, belum ketemu sama pohon pisang yang lagi berbuah nih. Itu kayaknya ada yang lagi panen buah pisang. Gak banyak basa-basi, langsung tancap gas. Pak, lagi ngapain Pak? Ini nebang pisang nih. Oh, nebang pisang. Oke, boleh sih Kang bantu? Boleh. Ayo, kita bantu yuk bapaknya. Wah, bagai peribahasa pucuk dicinta ulang pun tiba nih. Yang lagi dicari-cari akhirnya ketemu juga. Kebetulan lagi ada yang panen buah pisang jantan nih. Sebagai pria sejati, Nya mau bantu kedua bapak ini untuk mengangkut pisang-pisangnya ke tempat pengepul. Pak, ini kan udah saya bantu nih Pak. Iya. Bolehlah saya langsung lanjut Pak kegiatan Pak. Oh iya. Oke. Ini langsung bawa aja Pak, buat kelola Pak. Oh boleh? Ya, Serius? buat Oke, di- wah diolah. makasih Pak. Iya, Ini ya. saya mau buat olahan pisang nih. Yuk, ayo kita buat. Tapi ya, Pisang jantannya sudah didapat nih. Sesuai janji, kita mau bikin kue manis. Penasaran kan? Langsung saja kita masak. Tapi pun anak negeri. Minan, Lia, Theo, kita hari ini mau masak pai pisang suluhanda. Nah, langsung aja kita buat yuk. Minan, Theo. Yang paling sulit untuk membuat pai pisang ini adalah membuat adonan kulitnya. Adonan kulit pai pisangnya kita buat jadi dua. Adonan kulit pertama dibuat dari campuran tepung terigu, margarin, dan juga vanili cair. Aduk semua hingga menjadi adonan seperti ini ya. Lanjut kita membuat adonan kulit yang kedua. Bahannya hampir sama ya. Hanya saja tepung terigunya lebih banyak dan ada tambahan gula pasir serta margarin atau mentega. Sambil diaduk, tambahkan air secukupnya ya. Ayo Theo, aduk terus sampai adonannya menjadi lebih padat. Sudah jadi nih, dua adonan kulit pai pisangnya. Adonan yang pertama, Nya pipihkan dulu seperti ini ya. Selanjutnya masukkan adonan kedua ke lapisan adonan pertama yang sudah dipipihkan tadi. Campurkan adonannya sehingga menjadi bulat seperti ini. Lanjut kita gulung adonannya. Setelah digulung, lanjut kita pipihkan adonannya sampai menjadi adonan kulit pastry. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian ya. Biar tidak lengket loyangnya, dikasih tepung terigu dulu ya. Akhirnya jadi juga kulit pai pisangnya. Cetakan berbentuk buah pisang ini kita tempelkan di kulit painya. Setelah itu kita gunting mengikuti cetakannya. Lanjut kita tekan kulit painya ke dalam cetakan yang menyerupai buah pisang ini. Oke, ini stroberinya di ini ya Bu ya? Dibanyakin ya? Dihancurin. Buat pewarna. Oh, buat pewarna. Untuk isian pai pisangnya, kita hanya membutuhkan kuning telurnya saja ya. Kuning telurnya lalu tambahkan gula pasir, aduk hingga mengental. Sambil diaduk, tambahkan juga kental manis yang sudah diberi air. Agar adonannya lebih mengental, Nya tambahkan tepung terigu. Aduk hingga adonan flannya jadi. Isiannya sudah jadi nih. Tuh lihat, ada flan yang berwarna putih dan ada juga flan yang berwarna merah. Nah Bu, ini adonannya kita masukin pisang sama fly ya. Oke. Masukin ya Bu. Hati-hati ya Theo, menuang isiannya jangan sampai kebanyakan. Untuk mengisi isiannya jangan terlalu penuh ya, agar ketika dipanggang isiannya tidak berantakan. Biar makin cantik, kita tambahkan parutan keju di atasnya. Oh iya, sebenarnya tidak hanya keju, bisa juga ditambahkan coklat meses, permen, maupun kismis. Wah, lihat, unik ya pai pisangnya. Ada yang warna isiannya merah putih.
Kalau semua sudah terisi, tinggal kita panggang di oven. Nah, anak negeri, untuk pai pisangnya kita tunggu sampai 30 menit baru dia matang. Tunggu ya. Sudah 30 menit lebih nih. Tandanya pai pisang suluh handaknya sudah matang. Langsung saja kita angkat. Suluh handak dalam bahasa Lampung mempunyai arti warna merah putih. Jadi nggak heran kalau makanan manis ini dinamakan pai pisang suluh handak. Pas banget nih sama bendera Indonesia, merah dan juga putih. Kalau lihat bentuknya seperti ini, jadi nggak tega dibuat makannya. Hahaha. Pertama-tama yang harus kita cari itu bahan baku bambunya. Biasanya untuk membuat tas jambel itu menggunakan hawi atau bambu jenis apus. Kebetulan, Nya ditemanin Abang Febrial untuk mencari bambu apus. Bambu termasuk tanaman yang kuat karena bisa tumbuh di berbagai kondisi tanah. Kalau di daerah Penegahan, biasanya bambu tumbuh di pinggir sungai. Bambu apus atau lebih dikenal dengan bambu tali merupakan jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan Asia tropis. Karena kelunturannya, bambu ini biasanya banyak digunakan untuk dijadikan bahan baku kerajinan tangan. Biasanya bambu yang dipotong harus bambu yang besar ya, dan panjang seperti ini. Kalau sudah bersih seperti ini, kita potong bambunya sesuai ruas bambu yang dimiliki. Kalau sudah, baru kita belah dua bambu yang sudah dipotong tadi. Oke, sip. Mantap. Bagus ini. Oke, udah dibagi dua nih Pak. Nah, udah dibagi dua. Nanti di sini apa nih? kita bawa ke tempat anyaman. Nanti kita potong-potong, belah lagi, kita rapihin lagi. Oke. Disesali namanya, disesali. Bambu-bambu yang sudah dibelah tadi kita bawa ke tempat penganyaman bambu. Kebetulan ada Ala Mariam yang akan ngajarinnya untuk menganyam hawi atau bambu apus ini. Bambu-bambu yang sudah dibelah tadi kita belah kembali sampai potongannya lebih tipis. Kalau sudah ada potongan yang lebih kecil, kita haluskan dengan pisau kecil. Kalau di daerah ini, cara menghaluskan atau menyerut bambu menjadi anyaman seperti ini disebut disali. Kalau sudah halus, baru kita menganyam bambu apus ini ya. Nah, anak negeri, ternyata menganyam ini susah banget. Dan memang terlihatnya mudah ya kalau udah jadi, tapi ternyata prosesnya susah. Untuk tas jambel, anyaman bambu apus yang digunakan tidak besar. Cukup anyaman yang kecil seperti ini. Tuh, lihat. Bagus kan anyaman bambunya? Nah, ini yang udah dipotong-potong tadi, kita buatkan, ini udah bahan udah jadi. Kita buat jahit tangan di sini. Oke. Untuk jambel. Si jambel ya. Nah, anak negeri, jadi ini kain abung yang akan kita buat jambel. Anyaman bambu apusnya sudah ada nih. Lanjut ke proses penjahitan ke kain. Anyaman bambu ini akan dijahit ke kain agung maupun kain tapis terlebih dahulu. Walaupun terlihat gampang, ternyata tidak semudah yang dibayangkan loh. Perlu ketelitian juga agar setiap benang jahitnya menempel dengan anyaman bambunya. Karena masih menggunakan tangan, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Sip, akhirnya anyaman bambunya sudah menempel di kainnya. Nah, ini dia udah jadi nih. Pak, sekarang kita ngapain nih Pak? Kita jahit mesin. Kita jahit mesin. Ayo kita jahit mesin supaya jadi jambel. Ayo Pak. Untuk sentuhan akhirnya menggunakan mesin jahit ya, agar lebih cepat dan hasil jahitannya pun lebih bagus. Setelah jahit di sisinya, baru kita menambahkan kain tapis dan juga pernak-pernik tambahannya. Ini dia tas jambel dari Lampung Selatan. Lihat warna kainnya, ada merah dan juga putih. Jadi sejalan kan dengan bendera Indonesia, merah dan putih. Pak, makasih banyak lo udah diajarin Pak. Ya. Oke Pak, Tabi pun. Ya Bun. Tas jambel merupakan tas khas Lampung yang merupakan perpaduan dari anyaman bambu apus dan kain tapis khas Lampung. Dulu masyarakat Lampung menggunakan tas jambel ini untuk pergi ke ladang maupun ke kebun. Namun sekarang tas jambel yang keren ini
Bisa juga dipakai untuk jalan-jalan menghadiri acara undangan atau nongkrong dengan teman-teman. Kerajinan tangan anak bangsa ini memang harus kita apresiasi. Apalagi bahan bakunya dari alam Indonesia. Karena alam memberikan banyak manfaat.